Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir 'alaina wa adina warda 'anna. Allahumma ighfir lana dhanbana kullahu diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa 'alaniyatahu wa sirrah. Alhamdulillah, kita kembali di pagi Jumat yang penuh barakah kembali mengucapkan alhamdulillah atas nikmat Allah yang kita terima 24 jam. Kita itu berbalut nikmat, kita itu berselimut nikmat, tapi kadang-kadang orang tuh ingat, kadang-kadang tak ingat. Mudah-mudahan kita selalu ingat akan nikmat Allah. Kalau orang tuh ingat nikmat Allah, lidahnya mudah bersyukur, menyebut alhamdulillah. Dia happy menyebut alhamdulillah, dan dia hayatinya alhamdulillah itu. Dia hayatinya rasa syukur itu. Bayangkan ya, Allah ngasih kita nyawa, Allah ngasih kita akal, Allah ngasih kita tenaga, Allah ngasih kita segala-galanya, mengasih kita bumi tempat tinggal, tempat berusaha, mengasih kita malam untuk istirahat, untuk ibadat, mengasih kita apalagi oksigen, mengasih kita air, mengasih kita matahari. Dikasihnya kita semua ini untuk kita mengingat Allah agar nikmat tadi digandakan, ditambah oleh Allah. Tapi kadang lupa yang dia menghirup oksigen Allah, lupa yang dia meminum air yang turun dari langit. Air itu turun dari langit. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun, katanya. Tidak kamu lihat air yang kamu minum itu? Antum anzaltumuni am nahnul munzilun, kamukah yang menurunkannya dari langit atau kami yang menurunkannya, kata Allah. Jadi kita masih bisa menyebut alhamdulillah, masih bisa bertahmid, masih bisa bertahlil, bertasbih, bertakbir dan lain-lain. Itu adalah nikmat Allah, nikmat Allah, nikmat Allah. Salawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Biasanya pagi Jumat merupakan sunnah untuk kita di Masjid An-Nur RT 8 dalam Lidang. Sunnah artinya kebiasaan, artinya amalan. Amalan kita di sini kita membaca surah Sajadah, kadang-kadang digabungkan dengan surah Al-Insan. Jadi kita ambil satu ayat, ataupun bukan satu ayat saja, mungkin petikan saja, ayat 14. Judulnya ini bahaya lupa. Bahaya kalau kita tuh lupa. Ini bahaya lupa, tentang lupa ini. Ayat 14, halaman 416. Allah memperingatkan di sini, fazuku bima nasitum. Nasitum itu lupa. Fazuku bima nasitum liqa yaumikum hadza inna nasinakum. Ini kemarahan Allah yang diungkapkannya, yang disampaikannya kepada ahlun nar. Ahlun nar, orang yang banyak lupanya. Lupa. Ini bahaya lupa. Resiko lupa membawa orang itu ke dalam azab neraka, meringkuk dalam neraka. Waktu semasa untuk meringkuk dalam neraka, ingin nak pulang ke dunia. Waktu berhadapan dengan hari kiamat, menyesal. Itu ayat sebelumnya, ayat 12 dan 13. 12 lah. Ayat 12, ayat mereka menyesal karena di dunia dulu tidak beramal saleh. Ayat 14 menyatakan sebab mereka lupa, sebab mereka tidak beramal saleh, nasitum liqa ayyumikum hadza, melupakan saat bertemu dengan Allah. Orang tu kalau dia ingat dia nak mati, kalau dia ingat lah ya, kalau masih ada imannya, dia mesti datang ke masjid.
Allah yang menyambung nyawanya, memanggilnya datang ke rumahnya pagi-pagi, tidak ada dengarnya, berarti dia lupa. Lupa. Ini bahaya lupa. Orang ingat Allah, oh Allah memanggil aku datang ke rumahnya. 5 kali aku dipanggilnya datang ke rumahnya supaya Allah menjaga kehidupanku, menjaga hidup matiku. Dalam hadis dikatakan orang yang ringan langkahnya menuju rumah Allah 5 waktu, hidup matinya akan diurus Allah. Satu hadis, asya bi khair wa mata bi khair, katanya. Hidup matinya akan dijaga Allah. Tapi sayangnya ya, orang kita tidak nampak hidup nih, tidak nampak mati, tidak nampak hidup ini untuk apa. Tidak nampak dia akan mati. Padahal hari-hari diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari-hari diumumkan telah berpulang ke rahmatullah, katanya. Hari-hari kita dengar. Kadang lebih satu hari. Tidak ingat nak mati. Inna lillah, kita ini untuk Allah, kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi, kita kepadanya raji'un, kembali. Tidak faham orang itu innalillah. Kalau dia faham betul-betul, mesti ringan langkahnya menyahut panggilan Allah. Yang nyawanya, yang hidupnya di tangan Allah, yang mati nanti kembali kepada Allah. Dipanggilnya tidak datang. Orang itu menghadapi krisis iman, krisis keyakinan. Tidak yakin azan itu, hayya 'alal falah itu tidak yakin. Tidak yakin hayya 'alal falah. Ada cerita sahabat Nabi zaman dulu ya, dah pernah disebut dia sakit, bapak ini sakit. Sungguh pun dia sakit, dia minta sama ahli keluarga membawanya ke masjid. Dipapah, dipegang kiri kanan oleh anaknya, menantunya. Salat pun begitu. Salat dia bersandar, tidak mau salat duduk. Kata anaknya, ya ayah kan sudah sakit, sudah uzur. Ayah tidak diberati lagi untuk datang ke masjid. Ayah sudah dimaafkan kondisi seperti ini. Betul katanya. Tapi tidak sampai hati saya mendengar hayya 'alal falah kalau saya tidak di masjid. Tidak sampai, tidak tegas saya hayya 'alal falah. Tidak sampai saya mendengar. Tidak sampai hati saya terdengar saya panggilan hayya 'alal falah. Saya tidak ke masjid. Yang memanggil saya itu Allah. Dibawa juga lah bapak itu ke masjid. Solatnya solat maghrib. Belum habis solat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum habis solat, meninggal dalam solat. Bayangkan kondisi orang yang sekian detik lagi dia akan meninggal. Macam mana kondisi fisiknya ya, macam mana badannya. Tapi hatinya kuat, imannya strong. Orang kita ada yang badannya strong, hatinya lemah, imannya lemah, maka responnya lemah. Strong, bisa berolahraga, bisa ke sawah ke ladang, tujai tujulu, tudolok tulombang, kelurah ke bukit, bukit didakinya, lurah dituruninya, masjid dekat. Na'udzubillah. Fazuku, katanya, rasalah bima nasitum, karena kamu dulu lupa nak ke masjid. Memang tidak ada dalam mindanya, dalam kepalanya tidak ada. Saya mesti besok ke masjid, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada dalam peta mindanya saya mesti ke masjid. Dalam kepala istri pun tidak ada mindanya dalam pikirannya untuk mengingatkan suaminya. Coba disettingkan, suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, ayah-ayah mengingatkan anak, anak-anak mengingatkan ayah. Dia tak akan lupa. Nah, kenapa lupa? Nah, setting kehidupannya tidak betul. Setting time tidak betul. Penting setting ini. Fadzuku, rasalah
bima nasitum, karena kamu lupa dulu liqa ayyamikum hadza, lupa akan berjumpa dengan Allah. Lupa hari pertemuan dengan Allah. Yaumul liqa, ya hari pertemuan. Lupa hari pertemuan. Orang dulu ya, kalau dengar azan, dengan azan berkumandang, ingat akhirat. Setting pikirannya bagus. Ini azan sahut menyahut, tak didengar oleh hatinya. Pondok dekat, bumi mendeling, Serambi Mekah. Mana Serambi Mekahnya? Mana buktikan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana usaha pendahulu kita yang mendidik rakyat, mendidik komunitas untuk mencintai Allah. Mendeling, rasakanlah. Waktu orang di padang mahsyar ingin kembali ke dunia beramal saleh, Allah marah. Ini kemarahan Allah ini. Kemarahan Allah nanti akan didengar oleh yang lupa akhirat, lupa ke masjid. Fadzuku, rasalah, bima nasitum, lantaran kamu lupa. Ba itu kalau orang mengaji nahu, ba sababiyah namanya. Orang mengaji nahu, ba itu pun dikaji ya. Ada bal isti'anah, ada ba sababiyah, ada bal tab'id. Itu kalau mengaji ya. Tapi kalau tak mengaji tidak tahu dia. Fazuku, rasalah, bima nasitum, karena kamu lupa dulu. Liqa ayyamikum hadza, lupa saat bertemu dengan Allah. Di hari kiamat nanti, dalam satu hadis kita ingat ya, ada 7 yang selamat nanti di sana. Nanti di sana yang 7 ini dia tidak ada masalah. Satu di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya terpaut di rumah Allah, dijamin selamat. Tidak ada keluhan nanti di sana insyaallah. Karena langkahnya menghapuskan dosa, pergi dan pulang, dosanya hanyut. Duduk di masjid, didoakan sama malaikat. Sekarang Bapak didoakan malaikat, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaih. 3 in 1. Yalah, rahmati Bapak ini, ampuni dosanya, terima taubatnya. Malaikat berdoa Pak. Banyak orang Minang, kamaka paile. Kamaka paile. Apa mau dicari lagi? Malaikat mendoakan Bapak kalau Bapak berada di masjid dengan niat ibadat. Apa doanya? Allahumma arhamhu, rahmati orang ini, bapak ini, ibu ini. Allah maghfir lahu, ampuni dosanya. Allah matub alaih, terima tobatnya. Mudah-mudahan hari Bapak meninggal nanti Bapak bersih dari dosa. Kalau bersih, kuburnya akan jadi taman jannah, taman surga. Jadi masalahnya apa di sini? Masalahnya nisyan, lupa. Ini bahaya lupa. Inna nasinakum. Kamu dulu lupa di dunia, kami tidak bisa membantu, kata Allah. Kami lupakan kamu. Lupa dibalas dengan lupa. Kalau dia ingat, ditolong Allah. Nah, kemarin kita bicara ya, terkait ayat surah Fussilat, ayat 31. Orang itu diselamatkan malaikat. Nah, hidupnya dikendalikan malaikat. Pak, ke masjid Pak. Datang Bapak ke masjid. Itu kerja malaikat Pak. Yang tak kami itu kerja iblis. Hadis sahih. Hadis sahih mengatakan bila orang itu tidur akan diikat oleh iblis. Jadi fikih tidur itu perlu paham Pak ya. Fikih tidur itu perlu paham. Fiqhun naum namanya. Fiqh, tidak pernah dengar Pak ya? Tidak pernah dengar fiqhun naum. Tidak pernah dengar fiqhun naum. Fikih tidur, ilmu tentang tidur, seluk-beluk tidur, hukum-hukum tentang tidur. Nah, di sini dibilang
hadis yang wajib kita tahu, anak-anak wajib tahu, istri wajib tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Dulu sudah pernah disebut Pak ya hadis ini. Ini Imam Nawawi membuat hadis ini di bawah tajuk Qiyamul Lail. Apa katanya di sini? Apa katanya di sini? Kalau orang tuh tidur katanya, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum iza huwa nama. Ini hadis muttafaqun alaih. Hadis strong. Riwayat Bukhari Muslim. Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum iza huwa nama salasa uqad. Waktu orang tuh tidur diikat oleh iblis 3 ikatan. Disingkoki ya talonan naik. Dicekiknya leher orang itu dengan tali. Kemudian dijampinya. Aman jampina. Apa jampinya? Alaika lailun tawil farqud. Malam ini lama Pak. Tidurlah sepuasmu. Farqud. Tidurlah sepuas hatimu. 3 ikatan Pak. Jadi di sini diterangkan cara membukanya. Nah, ini kita karena tahu itu namakan fiqhun naum tadi. Cara membukanya fa in istayqadha fa zakarallahu taala in halat uqdah. Pas bangun sebutlah alhamdulillah cepat-cepat. Ataupun alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Atau alhamdulillahirabbil alamin dah cukup. Bangun tidur mungkin belum duduk lagi. Alhamdulillah. Mau aku bangun. Malaikat datang membanguni aku. Bukan bapak saja. Bersama bapak ada malaikat. Fa'in tawadda'a. Kemudian cepat-cepat berwudu. In halat uqdah. Terbuka 1 ikatan. Tinggal 1 lagi. Fa'in shalla. Kalau dia salat. Bangun tidur. Sebelum ke masjid. In halat uqaduhu, terbukalah ikatan yang 3 tadi ketiga. Jadi caranya baca alhamdulillah bangun tidur, baca doa, wudu dan sholat 2 rakaat. Fa asbahna syaitan thayyiban nafs, dia nanti bangunnya akan bersemangat, semangatnya tinggi. Langkah ke masjidnya lancar, ringan. Masjid dekat di hati, dekat di mata. Jauh di mata pun dekat juga di hatinya. Apalagi dekat di mata ya. Wa illa, kalau langkah yang 3 itu tidak dibikin, tidak diamalkan, asbah khabisan nafs. Tidak ada motivasi, tidak ada semangat. Bangun tidur tidak bersemangat. Nak ke masjid, tidak bermaya dia. La ilaha illallah. Kaslan, lazy, malosok. Malas. Kalau tidak dilakukan langkah yang 3 tadi, asbah khabisan nafs, bangunnya dia semraut, kusut pikirannya, kaslan, malas. Bayangkan anak kita kalau tidak dididik ya, anak kalau tidak dididik. Insya Allah kalau langkah yang 3 itu dilakukan katanya orang itu akan apa dibilang di sini? Thayyiban nafs. Pikirannya jernih, hatinya bersih, motivasinya tinggi. Jadi perlu kita hayati ayat 14 ini ya. Jangan lupa kepada Allah, jangan lupa ke masjid, jangan lupa menyaut azan, jangan lupa berdoa sesudah azan, jangan lupa berdoa antara azan dan qamat. Jangan lupa sholat sunat sebelum subuh. Karena sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh itu nilainya pada sisi Allah lebih mahal daripada segala isi dunia ini. Kita mesti lihat ya. Kita mesti lihat. Jadi Allah marah di sini. Fazuku katanya, rasakanlah azab ini.
Karena kamu lupa dulu, kami tidak dapat membantu. Yang akan dibantu 7 tadi ya. Dalam satu hadis 7. 1 pencinta masjid. Nomor 1 pemimpin yang adil. Yang kedua anak yang taat dari kecil. Kalau kita didik anak kita dari kecil sampai jadi dewasa jadi anak yang soleh, itu nanti selamat di sana. Pencinta masjid, orang yang saling mengasihi, menyayangi karena Allah, orang yang rajin berinfak, orang yang diajak oleh wanita jahat untuk berbuat serong, perbuatan betul, ini akhafullah, I'm sorry, dia bilang maaflah, saya takut kepada Allah, saya tak mau membuat perbuatan terkutuk itu. Yang ketujuh, orang yang bangun dia beribadat dia kepada Allah, nangis dia. Bangun dia jam 3, jam 3:04, nangis dia. Ya Allah, berapa lama aku dulu tidak mendengar panggilanmu ke rumahmu ya Allah. Berapa hari, berapa bulan, berapa tahun dulu aku tidak nampak jalan ke rumahmu ya Allah. Sekarang baru nampak ya Allah. Ampunilah. Itu dihitung tuh Pak. Kecuali Bapak sudah tobat betul-betul. Kalau tobat tidak dikira lagi bersih, dikira kosong. Bahkan lembaran dosa akan diisi dengan pahala. Itu yang diterangkan oleh ayat 70 surah Furqan. Orang yang banyak dosanya kemudian bertobat kepada Allah, lembaran dosanya akan dihapus, akan diisi dengan pahala. Kata ulama, orang tobat itu mendapat durian runtuh. Bagaikan mendapat durian runtuh katanya. Jadi demikianlah serba sedikit ya renungan ayat 14, bahaya lupa. Bahaya lupa, orang itu merayu kepada Allah untuk kembali ke dunia untuk berbuat taat. Kata Allah, tidak bisa lagi. Kamu dulu lupa, sekarang tidak dapat ditolong. Wadzuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Rasakanlah azab yang kekal abadi ini lantaran perbuatan kamu sendiri. Tangan menyincang, bahu memikul, kata orang kita, orang Melayu. Kadang-kadang dibilang di sekolah sama anak-anak, tidak paham. Tangan menyincang, bahu memikul, tahu tidak? Tidak tahu dia. Karena tidak disebut oleh ayahnya, oleh ibunya, oleh gurunya. Artinya kesilapan Bapak akan menimpa dari Bapak. Kesilapan Bapak akan menimpa diri sendiri. Kesilapan seseorang akan menimpa dirinya. Tangan menyincang, bahu memikul. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.